Naik motor, Bu. Dari teater 4 Inilah penampilan dari kelas 12 Sostek dengan judul drama Cinta Ditolak, Dukun Bertindak. Cinta ditolak, dukun bertindak. Di suatu pagi di SMA Trisakti ada seorang siswa yang bernama Awan. Awan adalah siswa populer di sekolahnya. Dia tampan, pintar, dan memiliki kepribadian yang baik. Dia juga banyak disenangi siswi-siswi di sekolah itu. Awan seorang anak dari kepala sekolah di tempatnya bersekolah. Ibunya bernama Bu Dwi, seorang kepsek yang tegas. Singkat cerita, Awan menyukai seorang siswi bernama Lea, seorang gadis cantik dan cerdas yang juga populer di sekolahnya. Suatu hari di taman sekolah, Awan mengungkapkan perasaannya ke Lea. Lea, aku suka sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Sebenarnya aku juga suka kamu. Aku senang jika kita bersama. Dan ternyata, sebelum Awan mengungkapkan perasaannya, Lea sudah lebih dulu menyukai Awan. Namun, ibu Awan yaitu Bu Dwi, kepala sekolah yang mendengar dari salah satu siswi merasa tidak setuju dengan hubungan mereka berdua. Saat di rumah, Bu Dwi langsung memanggil Awan. Awan, ibu mau bicara sama kamu. Bicara apa, Bu? Ini tentang hubungan kamu dengan Lea. Nah, kamu tuh masih muda dan harus fokus pada pendidikan kamu dulu. Hubungan asmara kamu dan Lea hanya akan mengganggu kamu. Tapi Bu, aku udah besar dan aku udah tahu mana yang baik dan mana yang buruk buat aku. Lea anak baik dari keluarga baik-baik, Bu, dan aku yakin kita bisa bersama-sama. Ibu tetap tidak mengizinkan kalian bersama. Mau dia orang kaya sekalipun, mau sebaik apapun, ibu nggak peduli. Setelahnya, Bu Dwi pergi dengan raut wajah yang menahan emosi, sedangkan Awan hanya bisa mengusap wajahnya dengan frustasi. Sementara itu, Putra dan Rena yang mengetahui hubungan Awan dan Lea merasa cemburu dan marah. Kak, Awan sama Lea pacaran. Aku udah lama suka sama Lea, tapi kenapa dia malah pacaran sama si Awan-Awan itu sih? Aku juga nggak suka lihat mereka bersama. Seharusnya Awan itu sama aku, bukan sama Lea. Setelah lama berpikir bagaimana cara memisahkan Lea dan Awan, akhirnya Putra mempunyai ide. Gimana kalau kita pakai dukun aja? Dukun? Iya, buat misahin mereka berdua. Sementara itu, Laura, teman sekelas Rena yang kebetulan lewat dan tidak sengaja mendengar pembicaraan mereka berdua, tiba-tiba berkata, Ngomongin apa? Laura. Kami mau cari dukun nih. Iya Laura, kita mau cari dukun. Kamu bisa nggak bantu kita? Kalian mau misahin Awan sama Lea ya? Apa? Kok kamu bisa tahu? Aku nggak sengaja dengar tadi, tapi aku bisa bantu kok. Aku punya kenalan yang bisa bantu kalian buat misahin Awan dan Lea. Namanya Mbak Dani, dia terkenal sangat sakti. Tapi ya, kalian harus memenuhi syaratnya. Apa syaratnya?
Syaratnya adalah kamu harus memotong rambutmu sebagai tanda keseriusan pengorbanan. Aku nggak peduli dengan syaratnya. Aku bakalan gunain dukun buat misahin mereka. Mereka memutuskan untuk menggunakan dukun. Sementara itu, di suatu pagi saat Bu Dwi ingin pergi ke sekolah, di perjalanan dia kecopetan. Menghampiri Bu Dwi, yaitu Pak Supri, ayah Lea yang habis menjemput istrinya dari pasar. Pak saya kecopetan Pak. Ah, copet, kemana arahnya bu? Ke sana Pak. Hei copet, berhenti kamu. Lepaskan saya! Lepaskan saya! Hei, kamu! Lepaskan saya! Pak Supri mengambil tas itu dan mengembalikannya ke Bu Dwi. Ini bu tasnya. Lain kali hati-hati ya bu. Di sini soalnya banyak copet. Makasih banyak ya Pak. Di saat Bu Dwi ingin memberikan imbalan, Pak Supri menolak dengan sopan. Lalu beliau pergi pulang ke rumahnya. Melihat kebaikan yang dilakukan Pak Supri selaku orang tua Lea, Bu Dwi merasa tersentuh dan mengizinkan Awan untuk menjalin hubungan dengan Lea. Setelah pulang dari sekolah, Bu Dwi menghampiri Awan yang sedang berada di ruang tamu. Nak, tadi pagi ibu kecopetan, terus ada yang nolongin ibu. Hah? Kok bisa bu? Ibu nggak apa-apa kan? Nggak ada yang luka kan? Terus yang nolongin ibu siapa? Ibu gak apa-apa. Dan kamu tahu yang nolongin ibu itu siapa? Ayah Lea, nak. Ternyata selama ini ibu udah salah sangka dengan keluarga Lea. Bu Dwi menunduk penuh penyesalan. Lalu dia mengangkat kepalanya lagi dan tersenyum. Nak, ibu izinkan yang membuat jalan hubungan dengan Lea. Dia anak dari keluarga baik-baik. Ibu setuju kalian bersama. Makasih banyak bu. Aku bahagia banget ibu ngizinin aku buat jalinin hubungan dengan Lea. Makasih bu. Sama-sama, nak. Di lain tempat, Putra dan Rena benar-benar mendatangi alamat yang diberikan Laura, yaitu alamat rumah Mbah Dani. Mereka berdua disambut langsung oleh Mbah Dani. Mbah Dani mempersilahkan mereka masuk dan duduk, lalu bertanya, Apa tujuan kalian datang kemari, wahai anak muda? Kami butuh bantuan sampean mbah. Apa yang bisa aku bantu? Jadi begini, Mbah. Mereka berdua pun menceritakan apa yang mereka inginkan dan menyebutkan target mereka. Mbah Dani yang paham pun menyuruh mereka memotong rambut mereka masing-masing. Nanti potong rambut kalian sedikit, lalu pastikan kembang ini dimakan oleh Lea dan Awan, supaya mantra yang berada di dalamnya bekerja. Namun, jika kalian tidak memenuhi syarat, maka mantra itu akan melukai kalian berdua. Dan jika itu terjadi, cepat datang ke kediamanku, agar aku bisa mengobati kalian berdua. Mereka berdua mengangguk. Terima kasih banyak ya, Mbak. Lalu mereka pun pulang. 2 hari setelahnya, mereka pun menjalankan rencana mereka. Namun, mereka lupa memasukkan kembang yang diberikan Mbah Dani dan mantra berbalik kepada mereka. Setelah kegagalan itu, Putra dan Rena menjadi gelisah. Kadang depresi karena mimpi buruk yang tiba-tiba saat mereka tidur. Rena teringat ucapan Mbah Dani yang menyuruh mereka agar menemuinya jika terjadi kegagalan. Besoknya, mereka bertemu di taman. Putra, kayaknya kita harus ke rumah Mbah Dani, biar kita gak gelisah lagi di setiap malam. Aku udah gak kuat. Iya, kita harus ke rumah Mbah Dani. Aku juga udah nggak tahan. Mereka pun pergi ke rumah Mbah Dani. Bah,
tolong kami, Mbah. Iya mbah, tolong kami mbah. Aku sudah tahu kalian pasti akan gagal. Untungnya, aku punya mantra untuk menyembuhkan kalian. Badani pun mengambil segelas air, lalu membaca mantra penawar. Dengan segelas air putih lalu pasien disembuh. Setelahnya, air itu diberikan ke Putra dan Rena. Minum air ini, maka mantra jahat yang ada di tubuh kalian akan hilang. Mereka berdua pun meminum air itu, dan benar saja, mereka tidak merasa gelisah lagi. Pulanglah dan ingat, jangan mengulangi kesalahan yang sama wahai anak muda. Jangan memaksakan cinta yang bukan milikmu. Terima kasih banyak, Mbah. Kami tidak akan mengulangi perbuatan buruk kami lagi. Mereka pun pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan lega. Keesokan paginya, di sekolah, Awan dan Lea berada di taman sedang bercengkrama dan bersenda gurau. Di ujung taman, ada Rena dan Putra yang melihat mereka berdua. Len, kita udah melakukan kesalahan besar. Kita harus minta maaf sama Awan dan Lea. Aku setuju, Putra. Kita harus memperbaiki kesalahan kita berdua. Mereka berdua pun menghampiri Lea dan Awan. Lea, Awan, tunggu sebentar. Aku meminta maaf sama kalian berdua. Iya, aku juga minta maaf karena udah hampir buat kalian dalam bahaya. Awan dan Lea yang paham apa yang Putra dan Rena maksud pun hanya tersenyum dan berkata, Aku udah maafin kalian berdua. Tapi tolong jangan diulangi lagi ya. Aku juga udah maafin kalian kok. Kalau kalian mau, kita bisa berteman. Iya Awan, kami berdua nggak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Dan terima kasih ya, Lea. Kamu sudah menerima kita berdua. Isi kita sudah jahat sama kalian. Ya, sama-sama. Awan dan Lea pun semakin dekat dan bahagia. Mereka berdua saling mencintai dan mendukung satu sama lain. Aku bahagia banget sama kamu Lea. Aku juga bahagia sama kamu, Awan. Aku cinta sama kamu selamanya. Sementara itu, orang tua Lea yang mengetahui hubungan Lea dan Awan merasa senang. Mas, aku senang kalau Lea sama Awan sama-sama. Mereka kelihatan cocok. Ya deh, Mas juga senang. Mereka juga anak yang sangat baik. Dan kisah ini pun berakhir dengan bahagia selamanya, dengan cinta dan dukungan satu sama lain. Pesan yang dapat diambil dari kisah ini adalah tak semua keinginan layak diperjuangkan dengan cara apapun. Sebab bila jalannya kotor, hasilnya pun hanya membawa luka. Bila jalan yang membuatmu tetap utuh, bukan hancur perlahan.